Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Baik, sebelum kita bahas tentang pembuatan GUI-nya, codingannya, tentang pengolahan citra, bahasan codingannya juga, mungkin saya akan bahas dulu tentang pengantar singkatnya, teman-teman. Nah, jadi sebenarnya ini adalah tugas final saya dari mata kuliah sensor dan pemrosesan sinyal. Oke, kita mulai. Misal, kita diberikan gambar strawberry macam ini, bolehlah kita sebut sebagai gambar mentah. Nah, kalau saya tampilkan si strawberry ini, si gambar mentah ini di displayer si MATLAB dengan codingan tertentu pastinya, itu kurang lebih dia punya tampilan demikian, teman-teman. Nah, rada-rada buram dibanding si gambar mentah. Jika kita mencoba perdekat gambar, sekali lagi kita perdekat. Nah, setelah diperdekat, terlihat ada banyak segmen persegi atau bagian persegi yang menyusun si gambar. Nah, inilah juga salah satu alasan kenapa si gambar ini rada-rada buram dibanding si gambar mentah. Karena si gambar mentah kan dia punya segmen itu tidak ditampilkan. Kalau di MATLAB, di displayernya itu ditampilkan. Jika diperdekat sekali lagi, maka akan ada muncul kode-kode unik dari setiap bagian persegi tersebut. Teman-teman bisa lihat. Segmen persegi inilah yang biasa juga kita sebut sebagai pixel. Satu kuantitas, satu jumlah akan persegi di sembarang tempat itu sama dengan satu pixel, teman-teman. Nah, anggaplah misal ini sembarang tempat ya ini. Nah, satu kotak ini atau persegi ini kita biasa sebut sebagai satu pixel. Kode unik tersebut meliputi huruf dan angka. Nah, teman-teman bisa lihat di sebelah kiri itu ada RGB huruf dan di sebelah kanan itu ada angka. Nah, mungkin sudah banyak dari teman-teman yang tahu RGB itu apa. R adalah singkatan dari red, merah, G adalah singkatan dari green, hijau, dan B adalah singkatan dari blue, biru. Interval angka yang terpampang di setiap huruf R, G, dan B itu sama. Jadi RGB dia punya interval itu sama, range. Nah, minimum nilainya adalah 0, maksimum dia punya nilai adalah 255. Kadang di beberapa literatur bahan bacaan itu menyebutnya si interval harga-harga yang ada di sini itu sebagai intensitas pixel. Jadi saya tulis IP ya, teman-teman. Intensitas pixel. Nah, di beberapa literatur juga mengatakan kedalaman bit. Jadi saya tulis KB, kedalaman bit. Nah, kolaborasi dari berbagai angka di 3 huruf RGB itu akan menghasilkan varian warna. Berhubung gambar di atas, jadi gambar yang strawberry ya maksudnya, si nilai R-nya itu menonjol dari nilai-nilai lain. Nah, maksudnya menonjol itu kita lihat si R-nya ini kan yang ini, contoh misal ini si kotaknya ini 199, dia punya nilai lebih besar dibanding si G dan si B. Nah, konsekuensinya kalau dia lebih besar, seakan menimbulkan kesan warna kemerah-merahan. Nah, toh kan yang kita ambil strawberry, jadi wajar. Dan sekedar info, kalau kita pisahkan RGB ini, teman-teman, jadi kalau R itu bernilai 0, itu dia akan putih. Nah, G, warnanya putih. G, B, kalau dia sama-sama bernilai 0, itu semuanya warnanya putih. Nah, kalau R-nya itu bernilai dari 255, itu akan merah. Ya, maksudnya, jadi kalau G-nya juga, kalau dia bernilai 255, itu akan hijau. B-nya juga, kalau dia punya nilai intensitas itu 255, dia akan bernilai biru. Secara sederhana begini, semakin tinggi nilai R, G, atau KB, itu dia punya tingkatan kepekatan warna, itu semakin tinggi pula. Nah, tapi kalau kita kolaborasikan semuanya ini, kalau dia punya nilai 0 itu putih. Kalau dia punya nilai 255, kita kolaborasikan semua RGB itu akan bernilai hitam. Nah, mungkin di MATLAB kita bisa perjelas lebih lanjut. Oke. MATLAB mengkomputasikan varian nilai R, G, dan B itu dalam bentuk matriks 3 dimensi, teman-teman. Jadi
visualisasinya si matriks 3 dimensi. Nah, kadang kita juga biasa sebut ini sebagai layer ya teman-teman, layer. Jadi ini adalah layar pertama, ini adalah layar kedua, ini adalah layar ketiga. Halaman ya, maksudnya halaman. Nah, misal saya ambil ini, sampel ini ya, kalau kita biasa sebutnya sebagai elemen. Nah, misal saya ambil elemen ini. Nah, jadi si elemen ini kalau dalam konteks image processing, pengolahan citra, bisa juga kita sebut sebagai pixel. Ya, elemen pixel. Nah, jadi elemen ini terletak di mana? Di baris kedua, kolom kedua. Nah, di halaman pertama. Nah, kurang lebih demikian. Tapi yang perlu jadi diperhatikan bahwa si halaman pertama ini itu dimiliki oleh red teman-teman. Jadi merah ya. Kalau halaman kedua itu dimiliki oleh green, hijau. Kalau halaman ketiga itu dimiliki oleh biru, blue. Oke. Berhubung layar laptop hanya 2 dimensi, maka MATLAB mempunyai sintaks tersendiri merepresentasikan matriks 3 dimensi. Nah, kalau di laptop kan 2 dimensi, jadi pada saat kita melakukan codingan, membuat source code di MATLAB, itu kalau kita ingin merepresentasikan matriks 3 dimensi ataupun membuat matriks 3 dimensi, itu ada teknik-teknik tersendiri, ada sintaks-sintaks tersendiri. Oke. Mungkin saya kembali dulu di slide pertama. Nah, ini sekedar info juga, ini tidak lain, jadi hakikat dari citra itu teman-teman matriks ya, matriks. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini adalah matriks ya, elemen pixel yang punya letak di, jadi di atas kiri sudut itu terletak dia punya letak atau alamat lah kita boleh sebut di baris pertama, kolom pertama, dan nah ini titik 2. Titik 2 ini apa? Titik 2 ini maksudnya, jadi ini saya ambil konsep penulisan MATLAB. Titik 2 ini maksudnya itu semua di halaman, maksudnya bisa di halaman pertama, halaman kedua, halaman ketiga. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut. Oke, kita kembali. Nah, di sini perlu juga diperhatikan bahwa teknik komputasi matriks, teknik penulisan matriks RGB berbeda dengan RGB color cube. Jadi RGB color cube ini sebenarnya nama spesifik dari ruang warna. Nah, berhubung ruang warna itu banyak, ada ruang warna HSI, HSV, HSL, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya hanya mengambil ruang warna RGB. Di codingannya juga saya memakai konsep ruang warna RGB. Jadi kita tidak terlalu melebar kemana-mana. Toh kan kita hanya mempelajari basicnya saja, teman-teman. Nah, RGB color cube ini juga kita biasa sebut sebagai ruang warna RGB dan ruang kubus. Ya, ini kan cube. Jadi ruang kan kubus. Nah, ini ada tidak sama dengan. Jadi walaupun dia berbeda antara komputasi matriks dengan RGB color cube atau ruang warna RGB, itu dia punya korelasi, dia punya hubungan. Hubungannya apa? Jadi aslinya ini sebenarnya ada sumbu. Jadi ini sumbu B, blue, ini sumbu red, ini sumbu green. Nah, kalau saya ingin menentukan titik-titik di sembarang di sini, di sembarang volume di sini, volume si kubus, itu saya harus mengambil data mentah dari si komputasi matriksnya. Nah, misal saya mengambil ini. Jadi elemen yang terletak di baris pertama, kolom kedua. Nah, kalau saya mengambil si data red ini, si halaman pertama, ini saya harus mengambil juga si ini. Kenapa? Kan dia satu paket. RGB. Halaman pertama red, halaman kedua green, halaman ketiga blue. Nah, kalau saya sudah punya data ini dengan catatan intensitas tertentu, saya bisa masukkan mereka si R ini.
ke sini. Saya bisa masukkan ini si green ke sini. Dan dengan yang sama pula saya bisa masukkan blue ke sini. Nah, otomatis kan kita bisa tentukan, oh ini terletak di sini kah, dan sebagainya. Nah, oke, saya rasa sudah cukup. Ayo kita masuk ke aplikasi MATLAB-nya. Kita bahas secara detail, insyaallah.